Terpujilah nama Tuhan, Shalom. Dalam sukacita iman, saya mengajak kita siapkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau selalu menyatakan kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau menjaga, melindungi, dan memelihara kami di dalam kasih anugerah dan berkat-berkat-Mu. Bersyukur lagi karena kami ada dalam persekutuan renungan harian keluarga di hari ini. Kiranya Engkau kuduskan setiap kami, baik hamba-Mu dan semua jemaat yang mengikuti renungan harian keluarga ini. Supaya ketika firman kami baca, dengar, dan renungkan, kami semua memahaminya dan menjadikan firman itu pegangan kehidupan di mengisi hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman kita di hari ini, Yehezkiel pasal 3 ayat 18. Yehezkiel pasal 3 ayat 18 katakan, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yehezkiel dipanggil dan diutus Tuhan menjadi penjaga Israel, di mana dia harus melaksanakan tugas sebagai pengantara dari Allah kepada umatnya, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyuarakan kehendak Tuhan, agar kehidupan beriman umat Tuhan terjaga dan terpelihara. Termasuk di dalamnya, Yehezkiel bertanggung jawab untuk memperingatkan orang-orang jahat bahwa kejahatan mereka akibatnya adalah dihukum mati atau kematian. Sebenarnya, Tuhan Allah bisa saja langsung memperingatkan orang jahat, tapi persoalannya bukan itu, melainkan soal tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan itu harus dilaksanakan. Utusan Tuhan harus memperhatikan bahwa betapa pentingnya memperingatkan orang yang berbuat kejahatan akan jalan hidupnya yang salah, agar sadar dan bertobat. Jadi, tujuannya adalah memang pertobatan. Sebab bagaimana orang akan tahu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat apabila tidak ada orang yang memberitahukan kepadanya. Walaupun ada juga orang yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tapi mengabaikan perintah Tuhan itu, sehingga perlu untuk diingatkan, perlu untuk ditegur, dinasehati, agar sadar dan kembali menjalani hidup dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Tugas ini adalah tugas yang sangat penting, sehingga tidak boleh diabaikan. Yehezkiel diperingatkan Tuhan tentang hal ini. Yehezkiel 3 ayat 18b berkata, "Orang jahat akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Mengapa Yehezkiel harus bertanggung jawab atas nyawanya? Karena tugas memperingatkan orang dari kejahatannya adalah tugas Yehezkiel sebagai utusan Tuhan atau hamba Tuhan yang harus menyuarakan suara Tuhan agar mereka sadar, bertobat, dan tetap hidup. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Bacaan kita hari ini mengingatkan bahwa betapa pentingnya kehadiran orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan dipakai Tuhan untuk menyuarakan kehendak-Nya, menasehati dan menegur manusia akan dosa-dosanya. Tugas ini tidak mudah, mengandung resiko yang berat. Sebab itu sebagai warga gereja, mari kita dukung hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya, agar orang yang berjalan di dalam kegelapan dosa menyadari kesalahan dan dosanya, serta berbalik kepada Tuhan. Tapi juga firman ini mengingatkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang diutus Tuhan, untuk terus berani menyuarakan kehendak Tuhan dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Sebagaimana nasihat firman dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Percaya bahwa Tuhan yang memilih, memperlengkapi, dan mengutus hamba-hambanya, Tuhan itu juga yang akan menolong, menyertai, dan memberkati serta memampukan dalam melaksanakan tugas pelayanan. Amin. Mari berdoa. Kami puji dan muliakan Engkau Bapa di surga, sebab Engkaulah kepala gereja kami, yang mempercayakan pelayanan gereja-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh diberitakan di hari ini. Biar kami semua boleh memahaminya dan bahkan memberlakukan itu dalam hidup pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan gereja Tuhan. Kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau utus untuk memberitakan kebenaran firman, untuk menegur menasehati sesama, membawa mereka pada pertobatan dan hidup dalam kebenaran. Biar kami dimampukan dengan hikmat Tuhan, sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik, dengan benar, sesuai yang Engkau kehendaki. Tetapi juga setiap umat yang Engkau percayakan untuk dilayani, Engkau kiranya sentuh hati mereka untuk selalu bersedia menerima teguran dan nasihat firman, supaya keberimanan tetap terjaga dan terpelihara. Umat Tuhan mampu untuk terus bertahan, sekalipun dalam berbagai cobaan dan godaan, tetap berdiri teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan, mampu mempertahankan karakter hidup kekristenan, dan tampil sebagai pemenang dalam kehidupan beriman dari waktu ke waktu. Karena itu kami tetap serahkan kehidupan persekutuan gereja Tuhan, pelayan dan jemaat-Mu selalu ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua kami yang selalu bersedia mengikuti renungan harian keluarga ini, kami percaya Tuhan akan memberkati pribadi dan keluarga kami. Tuhan yang akan memberkati tugas kerja kami, pengabdian kami, tapi juga terlebih Tuhan memberkati segala harapan-harapan hidup kami, kini dan ke depan. Dan juga memberkati pelayanan gereja-Mu yang tetap eksis melayani sekalipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Engkau terus memperlengkapi pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, dan juga memberkati tim multimedia, memberkati seluruh perangkat pelayan, sehingga kami semua
bergandengan tangan untuk membangun pelayanan di sini, bukan karena kami, tetapi karena Tuhan Kepala Gereja kami tetap menyertai dan memberkati pelayanan gereja di sini. Juga bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, biar semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Terlebih yang ada di kota Manado ini, di Sulawesi Utara ini, biar Tuhan jaga, lindungi, dan anugerahkan hikmat dalam memimpin kami, warga masyarakat yang ada. Mereka selalu dimampukan oleh Tuhan, sehingga kami boleh menikmati ketentraman, kedamaian hidup di kota Manado ini, dan di Sulawesi Utara, bahkan di Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Inilah kami yang datang bersyukur dan tetap menyerahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, sumber berkat dan kehidupan. Kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Saya, Pendeta Shirley, menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang selalu setia mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari studio Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.